semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Pada siang hari ini kita akan jalan-jalan virtual lagi. Setelah episode sebelumnya kita jalan-jalan virtual dari Jakarta ke Puncak lewat jalur Puncak 2. Dan pada hari ini hari Selasa bener ya? Hari Selasa tanggal 19 Maret tahun 2024. Kita jalan-jalan virtual lagi. Sekarang jam 12 siang. Kita baru aja melewati Mall Pondok Indah. Hari ini kita jalan-jalan virtualnya, jalannya agak siang aja. Dan tujuannya kali ini kita akan jalan-jalan dari Jakarta ke Bandung. Perjalanan akan memakan waktu kurang lebih 5 jam kurang lebih, dan jarak yang ditempuh itu kurang lebih sekitar 170 sampai 180 km ya teman-teman. Kita hari ini jalan santai-santai aja karena balik lagi seperti di episode sebelumnya, kita jalan santai, nggak ada yang dikejar. Yang penting perjalanan ini berjalan dengan selamat. Dan siang hari ini cuacanya sangat cerah ya teman-teman ya, langitnya biru banget. Dan untuk rutenya, untuk Jakarta Bandung kali ini gua akan melewati rute dari Pondok Indah, terus nanti lewat TB Simatupang, lalu Cilengsi, Jonggol, sampai Tugu Kuda Cianjur, lalu terus ke Padalarang sampai ke arah ke Ciwidey nanti. Kebetulan nanti perjalanan kali ini gue akan menginap, karena kan banyak yang bilang ya di channel Koko Jalan-Jalan, banyak masukan. Nah bang, kenapa nih channelnya kok yang mahal-mahal terus, lokasi mahal, tempat makan mahal, menginap mahal. Oke, kali ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan masukan-masukan, keluhan-keluhan dari kalian. Oke, kali ini dengan channel Motovlog ini gua akan mencoba untuk jalan-jalan dengan budget yang ekonomis. Ya dong, ekonomis, karena kan jalan aja udah pakai motor ya. Jadi siapa tahu ini bisa menjadi pedoman atau acuan buat teman-teman yang mau solo touring atau mau touring bareng teman-teman juga boleh, supaya bisa ada patokan lah, biar jalan-jalannya nanti seperti apa. Jadi total nanti kurang lebih beberapa hari gua dari Jakarta nanti ke Ciwidey, nginep di situ. Terus hari berikutnya itu gua akan ngejar Sunrise Point Cukul. Itu sih menurut info yang gua dapat bakalan keren ya untuk Sunrise Point-nya. Kebetulan itu ada di daerah Pengalengan ya teman-teman. Terus baru setelah itu akan jalan-jalan di daerah kota Bandungnya di hari berikutnya. Terus ikutin dan tonton keseruan dari channel Koko Jalan-Jalan ini ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk ditonton videonya sampai akhir, di subscribe channelnya, dan kalau misalnya ada kritikan atau masukan, silakan dimasukkan ke kolom komentarnya.
atau mau ngobrol-ngobrol boleh juga ya teman-teman di kolom komentar. Pokoknya diramein aja channelnya supaya channel ini bisa terus berkembang menjadi lebih baik lagi ke depannya, dan buat gue jadi semakin semangat lagi ya teman-teman. Oke, tadi dari lampu merah Pondok Indah kita ambil kiri ya teman-teman ke jalan TB Simatupang, dan ini kita terus aja ngelewatin perempatan RS Fatmawati, lalu terus saja jalan TB Simatupang sampai nanti ke daerah Pasar Rebo. Belok kanan itu nanti masuk Jalan Raya Bogor, dan nanti di depan kita udah mau nyampe di perempatan RS Fatmawati, ini Plaza Aminta, Sekolah Don Bosco sebelahnya, Jalan Duta Indah. Oke teman-teman, kita lanjut dulu ya. Ya teman-teman, sekarang kita sudah ada di daerah Pasar Rebo ya teman-teman ya. Sekarang jam 12.29. Nah, ini lampu merah Pasar Rebo, kita belok kanan, kita masuk Jalan Raya Bogor. Oke. Oke teman-teman, tadi pas di lampu merah Pasar Rebo kita belok kanan masuk ke Jalan Raya Bogor nih, seperti yang teman-teman lihat. Ini kita ada di Jalan Raya Bogor. Waktu menunjukkan pukul 12.36. Lagi panas-panasnya, yang bolong, matahari lagi tepat di atas kepala. Lumayan ya teman-teman sinar mataharinya. Mungkin bener juga sih, kebanyakan gue lihat konten kreator yang touring gitu pasti berangkatnya pagi. Mungkin selain supaya udah keluar dari kota Jakartanya buat hindar macet, juga supaya nggak terlalu terik kayak gini ya. Soalnya kalau berangkat siang ini terik banget, aduh lumayan banget nih. Ya namanya kita udah berumah tangga ya, pagi-pagi pasti banyak lah yang dikerjain, apalagi mau ninggalin istri berapa hari ke depan. Ya kalau kayak gue tadi pagi kita ke pasar dulu beli sayur mayur lah buat keperluan beberapa hari ke depan, karena kan gue nggak di rumah. Ya intinya buat kalian yang mau solo touring yang sudah berkeluarga harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban dulu ya teman-teman, biar kita solo touring keluar kotanya itu lebih aman, lebih tenang. Selain kita juga bawa motornya juga santai-santai aja, yang penting selamat. Kayak gua bawa paling 50 sampai 60 lah. Ya seperti yang gua bilang, biasanya nggak ada yang dikejar juga. Yang dikejar ini cuma apa ya, experience-nya aja, pengalamannya aja, supaya nambah-nambah wawasan aja ya teman-teman. Oke, ini ada lampu merah, kita lanjut dulu ya. Nah ini kita belok kiri nanti teman-teman ya, arah Cibubur. Seperti yang gue bilang di awal, nanti kita soalnya mau ke arah Cibubur ya teman-teman. Belok kirinya bukan yang tadi, yang depan lagi. Ya mudah-mudahan aja lah suasananya, cuacanya cerah terus seperti ini ya teman-teman, biar sampai tujuan nanti nggak kehujanan. Ya sebenarnya lebih mending panas lah daripada hujan, karena kalau hujan ya pasti semuanya tertahan lah. Karena kalau dari sisi gue sendiri, kalau hujan-hujanan banyak minusnya daripada plusnya. Karena ya buat apa cepet-cepet nyampe tapi fisik kita ngedrop abis tuh.
Jadi diatur-atur aja lah. Kalau dari sisi gue mendingan neduh aja. Kayak waktu kemarin tuh, waktu perjalanan Jakarta Puncak, nah pas pulangnya itu kan gue lewat Bogor ya. Nah itu hujan, ya udah gue neduh. Yang penting tetap safety lah. Nah ini di depan kita belok kiri. Nah ini dia Rumah Sakit Umum Daerah Ciracas. Belok kiri, padat juga ya. Ya kalau masih daerah-daerah perbatasan Jakarta pasti masih padat. Oke, jalannya bergetar. Oh ya, buat teman-teman ini kan lagi bulan puasa ya. Gimana nih menjalankan ibadah puasanya? Pada lancar atau udah bolong-bolong atau gimana nih? Ya kalau gua selalu mendoakan kalian, buat teman-teman yang beragama muslim yang menjalankan ibadah puasa, semoga ibadah puasanya berjalan dengan lancar sampai nanti di hari lebaran ya teman-teman, supaya nanti pas di hari lebaran kalian bisa berkumpul bersama keluarga, beramah-ramah, terus saling temu kangen. Kan biasanya banyak tuh yang mudik ya kan, ketemu orang tua, apalagi kalau yang merantau ya, jadi bisa lepas kangen. Ya semoga semuanya lancar ya teman-teman. Nah teman-teman, gue mau nanya dong nih, kira-kira ada masukannya nih. Ini kan gue kemarin udah Jakarta Puncak, nah ini lagi mau jalanin Jakarta Bandung. Kira-kira solo touring enaknya kemana lagi ya teman-teman? Boleh nanti dikasih sarannya di kolom komentar. Enaknya solo touring kemana dan tujuan-tujuannya itu kemana aja, biar nanti gue bisa dapat masukan, biar dapat insight atau masukan dari teman-teman semua, supaya nanti kalau memang itu bisa gue buat kontennya, akan gue buat. Oke, di depan ini ada pertigaannya, atau enggak sih, nggak pertigaan, ikutin jalannya aja ya ini teman-teman ya. Oh ini pertigaan, ini kita ambil kanan ya teman-teman, ikutin jalan protokolnya aja. Langitnya biru banget. Nanti di depan kita mau belok kiri masuk ke jalan Lapangan Tembak Cibubur. Kemarin waktu yang ke puncak gua taruh mapsnya di sini ya, agak susah gua ngeliatnya, jadi kayaknya enakan di sini aja nih, lebih enak ngeliatnya. Cuma agak rawan gak sih? Ya berdoa aja lah aman-aman semuanya. Jalanan cukup ramai lancar ya Pak, silakan. Ini kita masih terus aja. Ini ya Pak. Tapi emang bener, kayaknya berikutnya kalau misalnya solo touring lagi, gua enakan berangkat pagi aja deh. Ini panasnya lumayan banget. Ya. Oke. Dan memang kayaknya kalau solo touring
tuh, karena kan lebih cepat keluar dari daerah Jakarta lebih baik, karena pasti jalanannya akan lebih lancar. Kalau masih di daerah Jakarta pasti masih terhambat. Oke, 700 meter lagi kita belok kanan masuk ke Jalan Jambore. Wah, untuk bawaan tiga, ya rencana gua sih 3 hari 2 malam ya untuk solo touring kali ini. Untuk bawaan ya bawa baju secukupnya lah ya, pakaian secukupnya, terus charger jangan sampai kelupaan, alat mandi. Kalau gue sih tipikal orang yang kalau keluar itu harus nginep, tetap gue bawa handuk ya, terkait nanti penginapannya seperti apa. Apalagi kalau untuk solo touring ini pasti gue akan cari penginapan yang harganya lebih terjangkau ya teman-teman. Iya dong, karena kan memang harus ada pembeda ya sama konten-konten gua sebelumnya. Balik lagi kan, konten ini gua buat ya untuk variasi dan inovasi dari channel Koko Jalan-Jalan di tahun 2024 ini, supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi, jauh lebih besar dan jauh lebih baik lagi, dan lebih bermanfaat ya buat teman-teman semua ya. Jadi yuk teman-teman yang belum subscribe, di subscribe, ditonton konten-kontennya, semoga bisa lebih menambah wawasan, pengetahuan, ilmu. Ini kita belok kanan ya, arah Cilengsi. Dan jangan lupa kalau ada kritik dan saran atau masukan-masukan positif lainnya bisa tulis di kolom komentar. Diramein aja kolom komentarnya ya teman-teman. Karena kalau channel YouTube ini jadi semakin ramai, tentunya gue pasti akan lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat dan berguna ya buat teman-teman semuanya. Biar yang capek-capek, yang panas-panas, biar gua aja di jalan. Pohonnya gede-gede ya. Cuman gitu nih. Wah, Bengkalai. Lumayan nih rutenya nih, pohonnya gede-gede, agak adem, teras rimbun. Iya sih, rimbun banget emang di sini. Sesuai lah dengan namanya. Waduh, masnya buat saya kan, buat jual lagi kayaknya tuh. Nanti kita lihatlah, yang tadi seperti gue bilang, kita akan menempuh jarak sekitar 175 km. Nanti kita akan lihat akan berhenti buat istirahatnya di bagian-bagian mana aja, karena kayaknya nggak perlu diforsir lah ya, apalagi ini baru solo touring gue yang kedua ya, sambil ngecek fisik ini kuat sampai di mana. Ya maklum, usia-usia udah kepala 3 begini kan, udah usia-usia apa ya bilangnya yang paling halus ya, gue bingung sendiri nih bilangnya. Ya usia-usia menjelang usia ke arah tua kali ya, tapi tetap jiwanya berjiwa muda ya teman-teman. Ngeles aja nih gue.
Ya sambil dilihat kekuatan fisik sampai di mana, nanti secara bertahap solo touringnya akan dibuat makin jauh dan makin jauh. Kalau ditanya nih, Bang atau kok ini solo touringnya target atau cita-citanya nih mau sampai mana? Kalau gue pribadi sih ditanya, gue pengen banget tuh kayak konten-konten kreator yang solo touring tuh sampai Bali atau lintas Sumatera. Ya pokoknya cita-cita mah angan-angan banyak lah, tapi kita harus realistis, kita harus lihat kemampuannya bisa sampai di mana, dan kita juga harus tahu dulu value-nya seperti apa nih. Kalau solo touring ini bisa menghibur teman-teman semua, khususnya penonton di channel Koko Jalan-Jalan, ya kenapa enggak? Kalau gue kan gitu aja ya. Oke, jalanan agak padat, di sini ada persimpangan. Ini kita ambil yang kanan ya teman-teman, arah Jambore, Cilengsi, Cibubur. Oke teman-teman, kita udah sampai Cibubur Junction. Waktu menunjukkan jam 12.54. Ini kita ambil jalur yang ini ya, Cilengsi Bogor Cikeas. 12.55 kita udah di Cibubur Junction. Bumi Perkemahan Cibubur. Ya, kita sudah sampai di Bumi Perkemahan Cibubur. Jalannya kita ambil yang sebelah kiri ya teman-teman, karena yang kanan itu masuk tol. Oke, nanti jalannya kita ambil kiri yang di depan itu deh, Cilengsi Jonggol Cikeas. Kita udah sampai di depan Transmart Cibubur. Wah, dulu gua pernah nih di sini. Trans Studio, mantap. Cuma mungkin karena umur kali ya, yang menurut gua yang fun dan enak main go-kartnya. Sisanya jantung gua berdebar-debar. Udah pertanda kayaknya, pertanda memang udah memasuki usia senja. Mau diapain lah ya teman-teman, yang penting kita hidup ini punya tujuan dan yang pasti bermanfaat ya buat orang lain. Cuma kadang-kadang dimanfaatin orang lain juga banyak ya, jadi curhat ya, begitulah kehidupan. Oke teman-teman, sekarang jam 1:36, kita sudah sampai di Jonggol. Tadi dari Cibubur itu kurang lebih ngikutin jalan sekitar 15 sampai 16 km lurus aja ngikutin jalan protokol. Kalian nanti sudah sampai di Jonggol seperti yang kalian lihat
sekarang ini ya. Posisi kita udah di Jonggol sekarang. Oke, dari tadi jalanan itu udah penuh lika-liku. Kayaknya sebentar lagi kita cari tempat istirahat sebentar, biar kita rehat dulu ya teman-teman ya. Tadi berangkat dari jam 12, sekarang jam 1:37 ya, jam setengahan lah ya kita riding. Tapi emang benar kalau udah lewat dari Jakarta tuh udah lebih lancar ya jalanan teman-teman ya. Cuma tadi pas di Jonggol ada truk yang patah as, jadi agak macet, dan itu kemacetannya jadi dua arah karena di tengah jalan dia posisinya. Dan dari tadi itu pemandangannya udah ada sawah ya, nih seperti yang kalian lihat sebelah kanan ini sawah semua, dan di sana sebelah kiri udah ada gunung. Karena kan Jonggol ini udah mulai masuk Kabupaten Bogor ya teman-teman ya. Kita akan ikutin jalan ini nanti sampai tembusnya Cianjur, Tugu Cianjur ya teman-teman. Kali ini kita lagi cari-cari tempat buat rest dulu biar kita bisa rehat dulu sebentar, baru ntar lanjut jalan. Ingat, jangan dipaksa, jalan santai aja, yang penting sampai tujuan dengan selamat ya teman-teman ya. Oke, lanjut dulu ya teman-teman. Kita ada di ground field Cipamungkis. Bagus juga ya. Ini belok kanan, wisata Legok Jambo. Oke teman-teman, masih di jalan apa nih ya? Jalan Raya Cariu. Cuaca terbilang sangat cerah, berawan, tapi langitnya biru ya teman-teman. Dan pemandangan sawah dan gunung sudah mulai ada di sekitar Jalan Raya Cariu ini. Anginnya juga cukup kenceng, tapi ya suhunya masih biasa lah, masih panas. Ini Jalan Raya Cariu, masih di daerah Jonggol kita ya. Dari Jakarta kurang lebih kita sudah menempuh kurang lebih 60 km dan sekarang menunjukkan jam 2:05 ya teman-teman. Dan untuk jalanannya pun cenderung lenggang seperti ini teman-teman. Jadi emang enak banget nih solo riding kayak begini. Tadi gue udah sempat rehat sebentar sekitar 5-10 menit, beli minum yang seger-seger lah ya, soalnya cuacanya emang panas banget. Estimasi sampai di penginapan daerah Ciwidey itu adalah sekitar jam 5 sampai jam 6 sore, jadi pas maghrib ya teman-teman. Dalam solo touring ini sih satu yang gue hindari ya, untuk riding malam, karena kan memang tingkat safety-nya jadi lebih berkurang kalau kita riding malam ya teman-teman. Jadi gue tetap usahain untuk riding itu masih ada matahari ya. Karena kalau malam hari itu resikonya biar gimana pun tetap lebih tinggi. Apalagi kalau kita solo ridingnya udah keluar kota.
Itu harus diperhatikan buat teman-teman yang mau menjalankan solo riding seperti gue seperti ini ya. Oke, di jalan raya Cariu ini kita akan mengikuti jalannya sepanjang 30 km lagi ya teman-teman. Tetap ikuti perkembangan dari motovlog episode kedua ini dari Koko Jalan-Jalan ya teman-teman. Jalanan lenggang banget ya teman-teman. Ya iyalah, kan ini hari biasa ya. Wah, ini tadi banyak truk ngangkut sapi. Gua nggak ngeh, pantas dari tadi ada aroma semerbak ya. Kalau kita solo riding gini harus sabar-sabar ya teman-teman, apalagi kalau misalnya kita harus memotong truk seperti ini. Jangan dipaksain, tetap biar gimana pun keselamatan lebih utama. Sambil kita lihat jarak pandang kita dulu. Nah, terus seperti ini bisa. Dan tetap diperhatikan juga marka jalannya ya teman-teman. Marka jalan yang di tengah ini kalau garis putus-putus berarti kita boleh mendahului kendaraan yang di depan. Kalau misalnya marka jalannya dia nyambung, itu biasanya pas di tikungan. Sebaiknya jangan ya teman-teman kalau kita mau mendahului kendaraan di depan, karena pasti akan lebih berbahaya. Oke, estimasi perjalanan kita untuk sampai tempat tujuan masih sekitar 3 jam 11 menit ya teman-teman. Kita lanjut dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita udah mau keluar dari Jonggol ya teman-teman. Dari footage yang terakhir tadi kita jalanin sekitar 30 km lah ya teman-teman. Cibubur tadi masuk Jonggol. Ini kita masih terus lagi, tadi tinggal ikutin pelang aja. Sepanjang perjalanan pemandangannya bagus ya teman-teman. Gunung, perbukitan. Tapi untuk suhunya masih biasa aja, masih adem lah. Nanti kita belok kiri arah Bandung. Menurut gue rutenya sejauh ini cukup enak sih. Banyak pohon rindang, pemandangan perbukitan, gunung. Tadi gue udah sempat berhenti foto-foto. Habis itu gue udah berhenti lagi buat isi bensin ya teman-teman. Tadi di Jakarta kan kurang 1 bar sebelum penuh. Gue jalan terus tadi sisa 2 bar lagi, gue pikir isi bensin aja lah. Sekarang udah full tank dan sekarang udah jam 3:08 ya teman-teman. Ya solo touring kayak gini dinikmati aja lah. Dan gue pun juga memang menikmati semua perjalanan yang gue jalani ini. Ya balik lagi, santai, nggak ada yang dikejar. Yang penting udah tahu poin-poinnya kita mau ngapain aja. Kalau solo touring kali ini kan gua mau cobain solo touring dari Jakarta ke Bandung. Itu poin pertama. Poin keduanya, besok pagi gua pengen ngejar sunrise di
di Sunrise Point Cukul, otomatis gue udah harus bangun subuh-subuh ya untuk kejar sunrise yang mudah-mudahan aja nggak kesiangan ya teman-teman. Kalau kesiangan kacau. Jalanannya terus nanjak, dan dari tadi dari masuk Jonggol pun banyak ya truk yang angkut sapi. Ini mungkin udah truk ke-7 atau ke-8 gitu. Tapi ya tetap hati-hati ya teman-teman dalam perjalanan, apalagi jalannya meliung-liung seperti ini ya. Perasaan gua atau sapi yang ngeliatin gua ya. Udah lah ya. Sehat-sehat ya sapi ya, sampai pada waktunya tiba. Ini ada pecahan, kita ambil kanan ke arah Cianjur ya teman-teman. Waduh. Saat ini kita udah ada di daerah Cibogo ya teman-teman. Sekarang itu kita ada di jam 3:25, jam setengah 4 sore lah ya. Total jarak tempuh kita itu sudah sebanyak 103 km dari Jakarta. Untuk jalanan lancar semuanya, dan estimasi kita sampai di tujuan itu masih sekitar 2 jam 22 menit lagi ya teman-teman. Kayak apa nih? Pabrik. Buat teman-teman yang mau solo touring harus fokus ya teman-teman kalau lagi di jalan seperti ini ya, jangan sampai meleng. Apalagi kalau kalian udah ngerasa lapar atau capek, gue saranin sih langsung berhenti, cari tempat aja, berhenti untuk istirahat, karena itu fatal ya. Apalagi kalau habis makan kalian ngantuk, mendingan kalian habis makan istirahat dulu deh, itu akan lebih aman dan lebih safety ya. Dan perhatikan juga kondisi kendaraan kalian. Kondisi kendaraan kalian harus dalam keadaan prima ya. Kaliannya juga harus dalam keadaan sehat. Karena solo touring ini kalau udah keluar kota pasti jaraknya lumayan ya teman-teman. Sama satu lagi yang paling penting itu adalah semangat. Dan satu lagi yakin ya teman-teman, karena kalau kalian nggak yakin ya nggak nyampe-nyampe lah. Ya selama yang gua rasain ini dari solo
touring episode pertama kemarin ke Puncak, sama ini lagi on the way ke Bandung. Seru ya teman-teman ya. Seru karena melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan dalam hidup kita. Yang pasti akan memacu adrenalin. Dan kita juga melatih ego kita ya. Karena kan dalam perjalanan itu pasti akan ada banyak perdebatan dalam pikiran kita. Entah itu kita mau maksain jalan terus tapi badan udah mulai capek, atau misalnya terlalu banyak istirahat pun ya nggak nyampe-nyampe. Jadi semuanya harus dipikirkan, harus dipertanggungjawabkan lah semua apa yang kita lakuin. Wih, pemandangan gunung dan sawah ya teman-teman, mantap. Oke teman-teman, kita udah sampai di pertigaan. Ini kita ambil kiri ya teman-teman. Kita tadi baru aja ngelewatin Tugu Cianjur. Posisi sekarang sudah ada di Kabupaten Cianjur ya teman-teman, kita sekarang. Dan waktu sudah menunjukkan jam 15.32. Ini kita lurus ke arah Bandung ya teman-teman. Wih, sejauh ini adalah jarak gua motor terjauh gua dalam seumur hidup gua. Ya karena memang biasa dulu pernah naik motor sampai puncak, tapi ya paling jauh sampai puncak aja sih, bolak-balik. Kalau ini kan posisi kita udah sampai Tugu Cianjur dan lewatin puncak ya teman-teman. Cimacan udah lewat, Cipanas sudah lewat. Ini kita udah ngarah ke Cianjur. Selamat sore teman-teman. Sekarang sudah menunjukkan jam 4:30 sore. Posisi sekarang kita ada di Padalarang, Jalan Raya Simpang nih kalau nggak salah tadi namanya. Ini udah masuk Kabupaten Bandung Barat ya teman-teman. Ya kalau udah mau mulai masuk perkotaan pasti udah macet ya. Kayak gini udah nggak beda lah sama Jakarta mah. Plat mobil kebanyakan udah plat B, plat kendaraan motor juga udah plat B kebanyakan. Ini udah rekor terjauh bawa motor ya, mantap lah ya. Silakan. Oke. Estimasi
34 km lagi ya teman-teman. Nih pas banget nih sampai penginapan, mandi, makan, istirahat karena besok bangun subuh mau ke Sunrise Point Cukul. Tapi nggak tahu kenapa ya, kalau solo riding gini kayak lapar tuh bisa ketahan, nggak tahu kenapa. Jujur aja kalau hari ini persiapan makan gua tuh pagi tadi makan di rumah, makan spaghetti bolognese. Habis tuh karena solo riding kali ini temanya adalah ekonomis dan tips buat teman-teman yang mau solo riding juga, gua bungkus bawa nasi dari rumah. Terus kalau ada yang nanya, bang nggak takut rusak atau cepet basi makanannya? Tipsnya adalah pilihlah lauk yang kering. Nanti teman-teman lihat deh lauk gua bawa apa. Ditambah ini kan lagi bulan puasa ya, kita kan juga harus menghormati teman-teman yang muslim. Jadi gue pikir bakal susah lah cari tempat makan di luar. Jadi tadi tuh rencananya gue bungkus nasi itu 2 buat makan siang sama makan malam. Balik lagi, temanya adalah budget, ya kan? Ini kan yang kalian suka, ya nggak apa-apa. Nanti pas gue makan temenin bareng-bareng ya teman-teman. Jadi kayaknya makan gue pas berbarengan sama buka puasa. Mantap. Ini kita mau belok kanan, Polsek Batu Jajar. Dan karena gua bungkusan makanannya ada 2 yang harusnya tadinya untuk makan siang dan makan malam, dan karena tadi siang pas mau berangkat masih belum lapar, dan sepanjang jalan juga kayaknya rasa lapar tuh ketahan. Kalau jam-jam sekarang nih jam 4:30 sih udah ada rasa-rasa lapar, tapi kayaknya nanti deh sampai penginapan aja biar lebih santai. Makan nasi bungkus dari rumah. Dan kita lihat, ya mudah-mudahan nasi bungkus satunya lagi besok masih belum rusak ya, jadi bisa buat sarapan. Sekalian ngirit. Kan lumayan tuh ya. Oh iya, gue belum banyak cerita ya soal penginapannya ya. Oke. Jadi penginapan yang gue pilih ini adalah homestay yang ada di Ciwidey. Namanya itu kalau nggak salah Small Homestay Si Kembar Ciwidey. Dengan harga itu sekitar 110 atau 120 ribu lah per malam. Ya kita lihat aja. Semoga bisa jadi rekomendasi lah buat kalian, tapi ya kita lihat aja lah ya teman-teman. Nanti kita akan lihat apa adanya seperti apa, dan kalau memang itu patut untuk direkomendasiin, gue pasti akan bilang lah untuk kalian. Kalau enggak ya gue nggak akan bilang. Jadi rencananya 3 hari 2 malam ini karena gue berpikir nyari penginapan yang sesuai dengan tema budget itu agak sulit ya kalau misalnya kita tujuannya mau ke Pengalengan. Jadi banyak pemikiran yang gua pikirkan untuk memilih penginapan, karena jaraknya sebenarnya dari Ciwidey ini, penginapan yang gua pilih ini, ke Cukul
Sunrise Point Pengalengan itu masih sekitar 1 jam ya teman-teman. Karena jujur aja penginapan yang di sekitar Pengalengan itu udah mahal semua. Mana dapat kalau misalnya kalian mau nyari yang sekitar 100.000. Jadi ya solusinya gue harus cari yang di sekitar. Nah, gue tadinya ada 2 pilihan, ada Rattors atau Oyo gitu ya, gue lupa. Itu ada di dekat Stadion Jalak Harupat ya kalau nggak salah ya. Wih, ada apa nih? Ada dekat di Stadion Bola Jalak, tapi itu jaraknya masih 1,5 jam lah dari Cukul Sunrise Point. Jadi akhirnya gue ambil yang ini nih, homestay si kembar ini, dengan harapan gue memangkas waktu sekitar 1/2 jam. Karena kan kalau misalnya kita mau ngejar sunrise itu paling enggak perjalanan udah 1 jam nih kalau yang nanti akan gue lalui. Gue bangun jam berapa? Gue bangun jam 3 subuh, prepare jam 4 gue udah harus jalan. Jam 5 itu udah harus sampai Cukul Sunrise Point. Dengan harapan, karena kan sunrise itu sekitar jam 5:30 ya, atau jam 5 lah, jam 5 sampai 5:30 gue harus dapat golden hour-nya gitu. Nah baru nanti itu macetnya lumayan parah ya. Nanti kita lanjut lagi deh teman-teman. Ini gue ngelewatin macet dulu. Nah lanjut cerita yang tadi ya teman-teman ya. Nah setelah dari Sunrise Cukul itu kemungkinan gue akan kembali ke penginapan. Gue mungkin sekitar di Cukul itu sampai jam 7-an lah, dengan harapan jam 8-an gue udah balik ke penginapan, istirahat dulu sebentar, jam 12 check out, gue baru ke Kota Bandung. Di Kota Bandung gue berpikir untuk istirahat dulu lah, karena kan perjalanan juga capek ya hari ini, terus bangun subuh juga pas sunrise Cukulnya. Jadi gue berpikir mampir ke Kota Bandung sekaligus cari penginapan yang budgetnya oke juga, yang sesuai dengan budget solo traveling, solo touring, tapi punya kelebihan-kelebihan yang bagus, yang cocok buat direkomendasiin buat teman-teman semua lah. Intinya seperti itu. Jadi kalau yang penginapan yang di homestay ini gue cuma buat numpang istirahat aja lah. Gue nggak berharap apa-apa juga. Yang penting bisa istirahat, besokannya bangun pagi berangkat, udah gitu aja. Oke. Aduh, apa nih? Prosperity Beach Park, cluster kali ya, gede juga. Apa nih pulen? Beras apa? Oh, rumah makan. Berangkat jam 12, sekarang hampir jam 5. Mulai berasa ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Yang gue bilang di awal video, kita harus yakin aja dulu, karena kan dalam hidup ini
apapun harus kita lakukan ya, supaya tahu berhasil atau enggaknya. Tapi kalau kita nggak berani ngelakuin, ya udah pasti kita nggak berhasil. Tapi kalau kita ngelakuin sesuatu yang baru, ada kemungkinan berhasil, persentasenya masih lebih banyak lah daripada kita nggak cobain. Bener gak? Ya, harapan gua dengan adanya konten seperti ini bisa mengisi waktu luang teman-teman, apalagi yang lagi menjalankan ibadah puasa, mungkin sambil mengisi waktu luangnya atau waktu santai-santainya sambil menunggu jam berbuka puasa. Atau teman-teman yang tidak menjalankan puasa kan bisa juga ya santai-santai sambil makan keripik, ambil cemilan. Ya, hitung-hitung bisa sambil temenin kalian lah. Itu aja udah happy banget kok gue. Oke teman-teman, sekarang jam 5:09 sore. Kita posisi ada di daerah Batu Jajar. Tadi tuh macet karena kita ternyata ngelewatin daerah pasar ya teman-teman. Ya biasalah ya, kalau misalnya kita ngelewatin daerah pasar pasti padat. Apalagi ini udah jam mau deket jam buka puasa, orang jualan pasti ramai. Wih, apa nih pemandangannya, keren nih. Mantap teman-teman, jembatan Batu Jajar keren. Ada perbukitannya juga ya, mantap mantap. Oke teman-teman, ini Stadion Jalak Harupat Bandung ya teman-teman, sebelah kanan. Kita udah sampai di Stadion Jalak Harupat Bandung. Sekarang sudah menunjukkan jam 5:36 sore. Kita sudah semakin dekat sama penginapan ya teman-teman. Tadi gue sempat rehat sebentar di pom bensin SPBU Jalak Harupat, 5-10 menit, habis itu langsung jalan lagi lah. Di sini view-nya mantep ya teman-teman ya. Kiri kanan gunung. Nah, ini hawanya udah mulai terasa dingin nih. Estimasi waktu sampai ke penginapan sekitar 28 menit lagi dengan jarak 14 km ya teman-teman. Tadi mampir di SPBU, duduk, rehat, cuci muka biar seger. Oh, set. Ngebut banget. Gimana teman-teman? Seru nggak ngikutin solo touring episode kedua untuk part pertama gue di channel Koko Jalan-Jalan ini? Mohon dukungan terus untuk selalu support ya teman-teman, supaya gue bisa terus melakukan inovasi dan membuat channel ini makin bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, berikut ini adalah rute atau patokan yang bisa kalian ikutin untuk Google Map-nya ya dari solo touring gue kali ini. Oh ya, untuk penginapannya akan gue spill di video selanjutnya di part 2-nya ya teman-teman. Udah deh, semoga informasi dan video ini bisa membantu dan menghibur kalian semua ya.
Buat teman-teman yang suka dengan channel ini dan mau support gue, bisa dilakukan dengan like, komen, ataupun subscribe channel ini. Dan sekarang juga bisa melakukan support via Super Thanks button yang gue tunjukkan di dalam lingkaran merah ini. Teman-teman juga bisa bantu support gue di channel Koko Jalan-Jalan melalui QR Code ini ya. Yang pasti support kalian akan sangat berharga untuk gue dalam bentuk apapun itu. Dan harapan gue ke depannya channel ini bisa semakin berkembang lebih baik lagi. Oke teman-teman, sekian dulu video yang gue buat untuk saat ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir video ya. Terus pantengin channel Koko Jalan-Jalan karena masih banyak info menarik lainnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.